Baru-baru ini, revisi Undang-Undang TNI jadi sorotan publik. Banyak yang bilang aturan baru ini bisa bikin peran militer jadi makin kuat, bahkan di ranah sipil. Salah satu poin kontroversialnya adalah soal prajurit aktif TNI bisa dudukin jabatan sipil tanpa perlu pensiun dulu. Gokil nggak tuh? Buat lo yang mikir ini mirip banget sama zaman era Orde Baru, lo nggak sendirian bro. Banyak pakar juga khawatir kalau langkah ini bisa ngerusak prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Tapi nggak cuman itu, revisi ini ngasih tugas-tugas baru buat TNI dalam menangani ancaman cyber. Yang jelas beda banget sama tugas utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara. Ada juga aturan soal perpanjangan usia pensiun yang menurut pemerintah biar pengalaman senior tetap bisa dimanfaatin. Tapi di sisi lain, regenerasi di tubuh TNI bisa saja jadi terhambat. Rakyat biasa kayak kita jadi bertanya-tanya, dampaknya buat kita bagaimana? Bakal aman-aman aja? Atau justru bikin kehidupan sipil makin dikontrol oleh militer? Kita masuk ke segmen yang pertama, TNI di jabatan sipil. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam soal revisi UU TNI yang bikin ramai ini. Salah satu poin yang paling kontroversial adalah soal prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan sipil tanpa perlu pensiun dulu. Ini kayak ngebuka jalan lebar buat militer untuk terjun langsung ke pemerintahan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan respons pemerintah dalam keadaan darurat, khususnya terkait ancaman cyber dan bencana alam. Tapi apakah ini benar-benar efektif atau malah berpotensi ngacak-ngacakin tatanan sipil? Banyak pakar politik yang bilang langkah ini bisa jadi kemunduran demokrasi. Soalnya dalam sistem demokrasi yang modern, prinsipnya adalah supremasi sipil atas militer. Kalau prajurit aktif bisa dudukin jabatan sipil, khawatirnya malah bikin ada dualisme kepemimpinan, kayak waktu era Orde Baru dulu, di mana militer nyaris menguasai seluruh lini pemerintahan. Gak heran banyak aktivis HAM langsung protes, bilang kalau ini bisa bikin militerisasi yang merajalela lagi. Yang lebih seramnya lagi, data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan nunjukin kalau selama ini ketika TNI masuk ke ranah sipil, ada banyak laporan pelanggaran HAM. Contohnya, beberapa perwira aktif yang duduki jabatan sipil kerap terlibat kasus penyalahgunaan wewenang. Kasus sekarang makin bebas. Kalau sekarang makin bebas masuk ke jabatan sipil, apa enggak malah makin hancur? Di sisi lain, pemerintah ngeklaim kalau revisi ini bakal meningkati efektivitas pemerintah. Apalagi TNI dianggap lebih disiplin dan cepat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam situasi kritis. Tapi tetap aja kritikannya datang bertubi-tubi. Banyak pengamat politik yang bilang kalau ini lebih mirip kebijakan darurat ketimbang solusi jangka panjang. Karena ya, gimana pun juga, pengalaman dan kemampuan sipil tetap nggak bisa digantikan oleh militer. Oh iya, jangan lupa juga soal usia pensiun prajurit yang diperpanjang. Pemerintah bilang hal ini penting buat mempertahankan pengalaman senior dan menjaga stabilitas internal TNI. Tapi para analis militer justru khawatir kalau perpanjangan ini bikin regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI jadi terhambat. Akhirnya malah ada ketimpangan umum yang ngebuat pembaruan strategi dan visi jadi ketinggalan zaman. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa besar dampak kebijakan ini buat rakyat biasa? Bakal ada perubahan nyata atau justru bikin kita balik ke zaman militer menguasai? Buat lo yang setuju atau nggak setuju, langsung komen di bawah, kasih pendapat lo ya. Kita masuk ke segmen yang kedua, dampak ke demokrasi dan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Yang bikin banyak pihak parno sama revisi UU TNI ini itu sebenarnya soal potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kalau prajurit aktif bisa masuk ke jabatan sipil tanpa pensiun, khawatirnya adalah muncul militerisasi pemerintahan secara halus. Bayangin aja deh, tiba-tiba ada perwira TNI jadi kepala dinas atau bahkan menteri. Meskipun niatnya buat bantu koordinasi dan respons cepat, tapi kalau nggak ada batasan yang jelas, ini bisa jadi bumerang buat demokrasi. Menurut analisis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kebijakan kayak gini rawan banget bikin intervensi militer di ranah sipil. Padahal, tujuan reformasi TNI pasca Orde Baru adalah memisahkan fungsi militer dari urusan sipil. Makanya, banyak yang menganggap ini kayak mundur jauh ke belakang, alias ngebuka peluang penyalahgunaan kekuasaan lagi kayak zaman dulu. Gak cuman itu bro, dalam perspektif hak asasi manusia, potensi penyalahgunaan kekuasaan ini bikin miris.
Bahkan Komnas HAM udah nyuarain kekhawatiran kalau militer masuk ke ranah sipil tanpa regulasi ketat bisa menghambat proses penegakan HAM di Indonesia. Selama ini masih ada beberapa kasus penyalahgunaan HAM yang melibatkan anggota TNI. Kalau sekarang mereka bisa langsung duduk di kursi pemerintahan, bisa-bisa makin susah buat akuntabilitas dan transparansi. Dari sudut pandang hukum, para pakar juga mempertanyakan dasar yuridis dari kebijakan ini. Pakar hukum tata negara Refli Harun bilang kalau kebijakan ini bisa berbenturan sama prinsip negara demokrasi yang menjunjung supremasi sipil. Kebijakan ini seakan-akan ngasih lampu hijau buat militer untuk terjun ke wilayah yang sebenarnya. Jadi, pemerintah harus benar-benar berhati-hati dalam menerapkan aturan ini biar nggak merusak prinsip dasar demokrasi kita. Oh iya, nggak sedikit juga yang bilang kalau ini cuman manuver politik. Beberapa pengamat menduga aturan ini sengaja dibuat untuk nguatin pengaruh militer ke kancah politik. Soalnya, dengan banyak perwira aktif duduk di jabatan strategis, otomatis kekuatan politik mereka bakal meningkat. Nah, ini yang ditakutin, bikin demokrasi jadi makin abu-abu. Jadi, kalau ditanya apakah kebijakan ini bakal ngasih dampak positif atau negatif ke rakyat biasa, jawabannya masih abu-abu banget. Kalau dilihat dari sisi keamanan, mungkin bagus. Tapi di sisi demokrasi, jelas bikin ngeri. Lo pada pasti punya pandangan sendiri kan soal ini? Langsung tulis di kolom komentar ya. Kita masuk ke segmen yang ketiga, dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain ngeganggu demokrasi, revisi UU TNI juga bisa banget ngasih dampak ke sektor ekonomi. Lo mungkin nanya, apa hubungannya TNI sama ekonomi bro? Gini ya, kalau banyak prajurit aktif duduk di jabatan sipil atau bahkan di BUMN, bisa jadi bakal ada perubahan prioritas anggaran. Duit negara yang harusnya buat kesejahteraan masyarakat malah bisa jadi makin banyak disalurin ke belanja pertahanan dan keamanan. Bahkan, ada pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance yang bilang kalau kebijakan ini bisa memperbesar risiko ketimpangan anggaran. Kenapa? Karena ketika militer lebih banyak dilibatkan dalam urusan sipil dan ekonomi, proyek-proyek infrastruktur atau pengadaan barang yang dikelola TNI bisa jadi diprioritaskan daripada program kesejahteraan masyarakat. Ini bisa bikin ekonomi daerah nggak seimbang dan pembangunan nggak merata. Nggak cuman itu sih, lo pasti pada tahu kan kalau saat ini masih banyak BUMN yang dikelola oleh mantan pejabat TNI. Kalau prajurit aktif juga bisa masuk, potensi konflik kepentingan bakal makin gede. Misalnya, keputusan bisnis bisa lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan militer ketimbang prinsip ekonomi. Akibatnya, efisiensi perusahaan negara bisa menurun dan ujung-ujungnya rakyat yang kena dampaknya. Dari sisi investasi, kebijakan ini juga bisa jadi refleks buat investor asing. Investor biasanya suka sama negara yang demokrasi, yang demokrasinya kuat dan stabil. Kalau militer tiba-tiba punya kekuasaan lebih besar di sektor sipil dan ekonomi, mereka bisa jadi ragu buat masuk modal ke Indonesia. Ini bisa berdampak langsung ke arus investasi asing yang selama ini ngebantu ekonomi kita buat tetap tumbuh. Di sisi lain, banyak juga pihak yang optimis sama kebijakan ini. Mereka ngeliat kalau prajurit TNI masuk ke jabatan sipil, maka disiplin dan ketegasan bakal lebih diterapkan di birokrasi. Hal ini dinilai bisa memotong jalur birokrasi yang rumit dan bertele-tele. Tapi tetap aja bro, ini bisa jadi palsu. Ini bisa menjadi pisau bermata dua kalau nggak dikontrol dengan benar. Bisa-bisa malah muncul pungli dan korupsi berkedok disiplin. Buat rakyat biasa, kebijakan ini nggak langsung ngasih efek yang kerasa. Tapi, kalau terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi makin menggila, pasti rakyat juga yang bakal menderita. Harga kebutuhan pokok bisa naik karena investasi turun. Pembangunan bisa mandek karena dana anggaran disalahgunakan. Dan tingkat kesejahteraan bisa merosot. Kita kudu jeli banget untuk ngelihat efek domino ini bro. Jadi ujung-ujungnya kita harus tetap kritis. Jangan cuma ngelihat satu sisi doang. Kebijakan kayak gini memang perlu dikaji lagi dan tetap menghargai prinsip demokrasi. Nah, lo sendiri gimana? Setuju atau enggak sama revisi UU TNI ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Oke bro, jadi kesimpulannya, revisi UU TNI ini memang bikin pro dan kontra yang gak habis-habis. Dari sisi keamanan dan kedisiplinan, mungkin ada manfaatnya. Tapi di sisi lain, kita juga gak bisa tutup mata sama potensi penyelenggaraan HAM, konflik kepentingan, dan dampak ekonominya yang bisa bikin rakyat kecil makin sengsara. Makanya, penting banget buat tetap kritis dan ngikutin perkembangan sosial dan ngikutin perkembangan soal kebijakan ini. Jangan sampai kita cuma jadi penonton yang pasrah nerima apa adanya.
Suara kita juga penting buat ngejaga demokrasi dan memastikan kebijakan yang dibuat emang pro rakyat. Gue pengen banget tahu pendapat lo semua. Apakah lo setuju sama revisi UU TNI ini? Atau justru khawatir sama dampak negatifnya? Tulis opini lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update konten terbaru yang bakal ngebongkar isu-isu panas lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap kritis.